Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Senang sekali pagi hari ini kami semua dalam keadaan sehat dan kami juga berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati pagi hari ini untuk kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Roh Kudus, terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk apa yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini kami merasa pertolongan, perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sekeluarga dan juga semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Pagi hari ini kami siapkan hati kami kembali untuk pagi hari ini dalam program Amin. This morning kami buka hati dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman timbul dari pendengaran, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu ini yang kami perlukan di masa-masa pandemi ini, supaya setiap kami terus dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Roh hikmat, pewahyuan daripada Engkau turun di atas kami semua, supaya kami bukan cuma sekedar belajar, tapi kami boleh mengerti, serta diberikan Roh Kudus kekuatan untuk kami melakukan apa yang kami dengar pagi hari ini. Kami mempersilakan Roh Kudus ambil alih semuanya, bekerjalah di tengah-tengah kami semua. Jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, biar mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata melalui kebenaran-Mu. Kami percaya di mana ada firman-Mu, di mana ada Roh Tuhan, di situ pasti ada kemerdekaan. Terima kasih. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian-Mu. Layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh dibawa mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda untuk kembali kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini judul daripada program Amin kita pagi hari ini adalah terus mendengar suara Tuhan. Saudara, ini penting sekali karena saya percaya masa-masa ini kita harus sering terus-menerus mendengarkan Tuhan secara pribadi untuk terima tuntunan, direction daripada Tuhan untuk setiap harinya. Karena ini adalah masa-masa yang saya berani katakan adalah masa yang sulit, di mana setiap orang menghadapi sesuatu yang namanya ketidakpastian, kebingungan, dan juga kekhawatiran dan sebagainya. Itu sebabnya kita harus terus-menerus mendengar suara Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar bagaimana terus mendengar suara Tuhan, saudara. Saya akan memulai dengan sebuah kisah di mana suatu hari, saudara, saya sedang bermimpi, saudara. Ini adalah nyata di mana saya beberapa waktu lalu Tuhan memberikan kayak sebuah mimpi dalam kehidupan saya, saudara. Dan dalam mimpi itu tiba-tiba saya melihat ada sebuah gempa yang dahsyat sekali. Dan kebetulan saudara, waktu itu saudara saya ada di atas sebuah gedung. Saya ingat banget mimpi itu jelas sekali dengan beberapa teman-teman saya. Lalu tiba-tiba saudara, saya mendengar ada suara yang mengerikan. Kayak ada sebuah gempa yang dahsyat sekali. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, dan kebingungan, saya mendengar suara jelas sekali. Dan suara itu jelas dan saya tahu bahwa itu adalah suara daripada Roh Kudus. Dia berkata dengan tegas, lembut, "Nak, cepat turun sekarang." Hari itu nggak tahu gimana saya memiliki sebuah keberanian, lalu saya menerobos, lalu saya turun dari tangga darurat, saudara. Lalu dalam mimpi itu saya turun, dan sebelum turun saya mengajak beberapa teman-teman, "Ayo kita turun sekarang." Lalu singkat cerita saya turun, dan di tengah-tengah turun saya mengalami secara pribadi dalam mimpi itu begitu real bagaimana gedung itu goyang dan hampir rubuh. Bahkan tangga yang saya turuni mulai pelan-pelan rubuh, tapi nggak tahu ada sebuah kekuatan yang melingkupi hidup saya sehingga saya bisa turun dari tangga darurat yang begitu tinggi. Akhirnya the end of the day, saya singkat ceritanya, saya sampai di bawah. Sampai di bawah tiba-tiba saya melihat gedung itu runtuh semuanya, saudara. Dan yang mengagetkan lagi, gedung di sebelah-sebelahnya, di belakangnya, semuanya yang begitu tinggi, kokoh, runtuh semua, saudara. Dan hari itu Tuhan bicara, "Nak, akan ada banyak bencana yang terjadi. Jangan takut," kata Tuhan. Dan dia memberikan sebuah peringatan. Dan juga dia memberikan sebuah encouragement. Dan dia berkata, sampai hari ini saya ingat terus perkataannya. Dan dia berkata, terus
mendengar suara Tuhan. Terus mendengar suaraku nak. Dari situ saudara, saya menjadi sebuah inspirasi di mana Roh Kudus berbicara pagi hari ini. Terus mendengar suara Tuhan. Kita nggak pernah tahu, nggak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita apa yang akan terjadi. Saya masih ingat waktu itu ada seorang kesaksian dari seorang pilot. Bagaimana ketika dia mengalami mau take off, saudara, tiba-tiba Roh Kudus berbicara supaya dia take off lebih awal. Dan dia akhirnya terhindar dari bencana. Saya percaya this the time untuk anak-anak Tuhan, untuk terus mendengar suara Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, baik itu di alam maupun ekonomi maupun masa depan kita. Satu-satunya yang akan memberikan kita harapan yang pasti ketika kita terus mendengar suara Tuhan. Karena saya tahu dia pasti akan berbicara dan pasti akan dia melakukannya dalam kehidupan kita. Dalam sebuah acara Tuhan berbicara, memberikan pesan yang kuat dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan juga saya percaya ini pesan buat kita semua. Dalam Amsal 12 ayat 21 dikatakan orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun, saudara. Saya percaya ketika Anda benar-benar hidup dalam kebenaran, Anda hidup sesuai dengan firman, maka Tuhan akan lalukan hidup Anda dari setiap bencana. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik, kita harus membuka telinga kita lebar-lebar untuk terus mendengar suara Tuhan. Saya mendengar banyak sekali kesaksian, is not just keluarga kami, dan berapa kali kami seringkali diluputkan dari setiap hal-hal bencana-bencana. Tiba-tiba Tuhan suruh melakukan ini, jangan lakukan ini, jangan pergi ke sini. Dan tiba-tiba kami mendengar ada sebuah bencana dan sebagainya. Dan kuncinya adalah ketika Anda membuka telinga Anda dan Anda terus mendengarkan Tuhan, terus-menerus mendengarkan suara Tuhan. Karena sewaktu-waktu saya percaya ketika ada bencana, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mara bahaya, Dia akan berbicara kepada Anda dan meluputkan setiap kita. Saya yakin, saya pegang janji ini karena Tuhan berkata, nak, kalau kalian hidup benar jangan takut. Sekalipun ada bencana apapun yang terjadi, asal kalian hidup benar. Nah saudara, makanya kita harus bukan cuma hidup benar, tapi membuka telinga kita, hati kita untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Karena ini penting sekali. Dan saya percaya ketika Anda mendengarkan Dia akan meluputkan Anda dari setiap mara bahaya, dari setiap bencana, dari setiap hal yang tidak diinginkan, saudara. Ini penting sekali. Nah, saya mau memulai dengan untuk Anda belajar bersama-sama dengan saya beberapa hal penting, saudara, mengenai kalau kita akan bahas sebelumnya lebih lanjut lagi. Saya mau supaya kita belajar dan merenungkan beberapa hal yang menurut saya penting, yang menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk bagaimana kita mengerti dengan suara Tuhan dan sebagainya. Nah saudara, hal-hal yang menyangkut ini, yang pertama adalah saya mau mengajak Anda untuk kita ngerti bahwa memahami bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan bukan karena kita, saudara, tapi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, setiap orang percaya. Saya mau sampaikan buat Anda, ketika kita berbicara mendengarkan Tuhan, dengar suara Tuhan dan sebagainya, it's not because of you, bukan karena saya dan Anda. Ini adalah sebuah fondasi, kita bisa mendengar suara Tuhan karena ada Roh Kudus, saudara. Karena ada Roh Kudus di setiap hati orang percaya. Dan itu sebagai garansi, sebagai sebuah jaminan bahwa Roh Kudus tinggal dalam hati kita, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Dan ini menjadi sebuah jaminan. 2 Korintus maksud saya, pasal yang pertama ayat 21-22 berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan segala macam janji-janji yang kudus, janji-janji yang dahsyat, janji-janji yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Dan Dia memberikan sebuah materai, sebuah tanda, yaitu Roh Kudus, memberikan Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dari sini sebagai sebuah basic, sebuah dasar yang harus Anda dan saya mengerti bahwa kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, itu karena ada Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan saudara, itu sebabnya saudara harus benar-benar mengundang Roh Kudus untuk ada dan tinggal dalam kehidupan kita. Dan tetap saudara jaga hidup saudara, hati saudara, supaya Roh Kudus ada dan tinggal dalam kehidupan kita selama-lamanya. Dan
Dan saya percaya ketika ada Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka kita akan bisa mendengar suara daripada Tuhan, saudara. Hal yang kedua yang saya mau share buat Anda, hal-hal yang penting yang berhubungan dengan mendengarkan suara Tuhan menjadi sebuah basic dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karena Tuhan Allah adalah pribadi yang hidup dan yang mau berbicara kepada setiap umatnya. Dan saya mau katakan garis bawahi, dia bukan cuma mau berbicara, tapi dia masih berbicara kepada setiap umatnya. Berapa banyak saudara yang percaya, dimanapun Anda berada, kalau Anda buka hati dan Anda mau mendengarkan dia pasti bicara. Karena Allah yang kita sembah adalah seorang pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup, sebuah pribadi, seorang pribadi yang benar-benar mau berbicara kepada Anda dan saya, dan masih tetap berbicara kepada setiap kita. Saya bisa bagikan ada begitu banyak firman, ayat-ayat yang menegaskan akan hal tersebut. Nah, salah satunya adalah Yohanes 10 ayat 27. Dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ini adalah prinsip dasar bahwa semua domba, kalau kita berkata bahwa kita adalah domba-domba Tuhan, maka saya percaya Tuhan mendengarkan suara kita. Kita juga didengar Tuhan, dia mengenal kita dan kita juga akan mengenal suaranya, mendengar suaranya. Ada begitu banyak orang Kristen mengaku domba-domba Allah, tapi sebenarnya dia nggak ngerti dengan suara Tuhan dan dia tidak mengenal suara itu tersebut, saudara. Dan saya percaya bahwa sebenarnya kalau Anda berkata bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah domba Allah, Alkitab berkata Yohanes 10 ayat 27 jelas sekali, domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara, itu sebabnya kita harus terus mendengar suara Tuhan, karena kita adalah domba-dombanya, saudara. Nanti di step berikutnya saya akan share dengan Anda why kita harus mendengarkan Tuhan terus-menerus dan sebagainya. Tapi dua ini menjadi sebuah basic, sebuah fondasi, bahwa yang pertama bahwa Roh Kuduslah yang ada tinggal dalam kita yang membuat kita bisa mendengarkan Tuhan. Dan yang kedua adalah karena Tuhan adalah pribadi yang hidup dan mau berbicara kepada umatnya dan masih berbicara kepada umatnya. Yang ketiga, saudara harus mengerti bahwa Tuhan bicara melalui banyak cara, saudara. Dan ini menjadi fondasi kita. Yang pertama, of course, melalui firman-Nya. Pagi hari ini kalau kau dengar firman Allah melalui program Amin atau hamba-hamba Tuhan lain manapun, ketika saya percaya Roh Kudus sedang berbicara, karena dia juga berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi perbuatan baik, saudara. Saudara, di sini dikatakan segala tulisan termasuk firman Allah, khotbah, semuanya yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu bermanfaat untuk mengajar kita. Hari ini kita belajar sama-sama bagaimana terus mendengarkan suara Tuhan, karena memang firman sangat bagus untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran, saudara. Jadi ini basically yang ketiga, fondasi ketika kita bicara mengenai mendengarkan suara Tuhan, bahwa Tuhan bicara melalui banyak hal. Yang pertama, dia bicara melalui firman. Yang kedua, dia bicara melalui Roh Allahnya sendiri, Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudara. Ada begitu banyak ayat yang menyatakan ini, saudara. Ibrani 8 ayat 10-11 juga menyatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Allahku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saudara, saya percaya dia akan berbicara melalui Roh Kudusnya yang ada dalam kehidupan kita, yang dia taruh, dia tulis Rohnya, dia tulis firman-Nya di dalam hati kita, saudara, sehingga kita bisa mengenal dia, sehingga tidak ada yang kecil besar, semuanya yang berkata kenalilah Tuhan, tapi semuanya Alkitab berkata mengenal aku, kata Tuhan. Kenapa? Karena kita mendengar langsung, karena ada Roh Kudus yang berbicara pada hati kita. Dan yang ketiga, dia juga berbicara bukan cuma melalui firman, bukan cuma melalui Roh Kudusnya atau Rohnya yang ada dalam kita, yang tinggal dalam kita, tapi dia juga bicara melalui suara profetik atau nubuatan, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21, janganlah padamkan roh,
Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Melalui orang di sekitar kita, Tuhan juga bisa berbicara, menyampaikan suara-suara nubuatan profetik yang perlu kita tahu bahwa somehow itu adalah suara Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus peka, kita harus memiliki telinga yang terbuka, hati yang terbuka untuk kita terus mendengarkan Tuhan. Bukan cuma melalui firman, bukan cuma melalui roh yang ada tinggal dalam kita, Roh Kudusnya, tapi somehow juga bicara mengenai nubuatan dan suara-suara profetik, saudara. Lalu yang keempat, Tuhan juga bicara melalui mimpi dan penglihatan, saudara. Ayub 33 ayat 14-16. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Saudara, seringkali orang berkata bahwa Tuhan berbicara hanya melalui firman. Tuhan hanya bicara melalui Roh Kudus, nubuatan. Tapi tahukah Anda, Alkitab berkata, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi kadang-kadang kita nggak memperhatikannya. Kalau Anda berkata, masa Tuhan bicara melalui mimpi? Alkitab jelas mengajarkan kita. Ada begitu banyak contoh Tuhan berbicara kepada Yusuf, memberikan arahan apa yang harus dia lakukan kepada Maria dan Yesus yang ada dalam kandungannya waktu itu. Saudara, Tuhan bicara melalui mimpi. Tuhan berbicara melalui mimpi kepada Yakub. Tuhan berbicara kepada banyak hal Yusuf. Tuhan bicara mengenai banyak hal, saudara. Dan saya tahu bahwa dia juga berbicara melalui mimpi dan penglihatan, saudara. Tuhan bicara kepada Daniel melalui penglihatan. Tuhan berbicara mengenai banyak hal, saudara. Dan saya percaya dia sedang berbicara karena dia adalah pribadi yang hidup dan mau berbicara kepada kita. Even di tengah-tengah masa-masa sulit ini, justru ada waktu terbaik untuk kita mendengarkan dia. Jangan sembarang buat keputusan, jangan sembarang untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan penting dalam hidup kita sebelum kita mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, saudara. Dan ini adalah dasar di mana apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh kalau kita mau berbicara mengenai mendengarkan Tuhan, bahwa dia berbicara kepada kita hari-hari ini, dan terus dengarkan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, alasan mengapa kita harus terus mendengar suara Tuhan. Ini yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Tadi saya sudah menyampaikan sebuah dasar tentang basic fondasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan mendengarkan suara Tuhan. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk kita masuk lebih dalam. Apa sih alasannya? What is the reason supaya kita harus mendengar suara Tuhan, harus terus mendengar suara Tuhan? Saya menyampaikan beberapa hal yang prinsipal tapi penting, sesuatu yang sederhana tapi prinsipal, maksud saya hal-hal yang sederhana tapi penting, saudara. Hal yang pertama yang harus Anda perhatikan sama-sama, kenapa kalau Anda tanya harus dengar terus suara Tuhan? Yang pertama, supaya kita tidak tersesat atau kehilangan arah. Seorang orang sering berkata bahwa gak mungkin, aku sudah kenal Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, mana mungkin aku tersesat. Saudara, yang menyedihkan adalah seringkali kita tersesat di rumah kita sendiri. Dalam artian, saudara, seringkali orang menganggap bahwa ketika dia merasa mampu, dia merasa bahwa dia gak mungkin salah jalan. Disitulah letak kebahayaan, sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya kita harus terus mendengar suara Tuhan. Karena supaya kita tidak tersesat atau kehilangan arah. Bukan berarti sebelumnya kita nggak punya arah tujuan. Kita punya arah tujuan, tapi dalam perjalanan the journey of faith dalam hidup kita, seringkali kita disimpangkan, disampingkan dengan hal-hal yang lain, saudara. Itu sebabnya kita harus terus mendengarkan suara Tuhan supaya kita tidak tersesat atau kehilangan arah atau diselewengkan oleh si jahat, saudara. Amsal 14 ayat 12 jelas sekali mengajar kita, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada begitu banyak orang Kristen ditipu sama setan, ditipu sama dunia. Mereka berpikir jalan yang mereka lalui adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, tapi mereka gak sadar ujungnya adalah maut, saudara. Amsal mengajarkan kita, mengingatkan kita pagi hari ini, ada begitu banyak jalan yang orang sangka lurus, tapi ujungnya adalah maut, saudara. Itu sebabnya, what should I do? Dengarkan terus suara Tuhan. Terus mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita gak kehilangan arah. Kita yang tadinya sudah arahnya benar, tiba-tiba bisa diselewengkan. Tiba-tiba bisa dibelokkan oleh dunia maupun oleh setan, saudara. Itu sebabnya saya berdoa supaya Anda dan saya terus menerus
mendengarkan suara Tuhan. Ini alasan pertama yang penting supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak kehilangan arah. Hal yang kedua, saudara, kenapa begitu penting untuk kita terus mendengarkan Tuhan? Saya tahu kita sudah dengarkan Tuhan dalam perjalanan, tapi kita harus terus, saudara. Karena setan akan terus berupaya 1001 cara menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Anda, menyelewengkan destiny, menyelewengkan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Anda, menyelewengkan, menyampingkan atau membelokkan saudara tujuan yang Anda sudah jalani bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya terus mendengar suara Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi alasan yang kuat, kenapa kita harus terus mendengar suara Tuhan? Supaya kita tidak kehilangan iman, saudara. Saudara mungkin berkata, masa sih? Ya saudara, ada begitu banyak orang Kristen ketika menghadapi proses yang begitu berat, ketika mereka menghadapi sebuah penderitaan, pergumulan, mereka jadi kecewa, frustasi, dan tiba-tiba kehilangan iman, percaya kepada Tuhan. Juga terutama ketika sedang menantikan janji Tuhan yang begitu lama yang tidak digenapi. Orang bisa mempertanyakan di mana Tuhan, dan akhirnya berbalik seolah-olah tidak memiliki iman, saudara. Saudara, Tuhan mengendaki kita banyak mendengar, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan. Penting sekali. Saudara, sekali lagi saya katakan terus mendengar suara Tuhan. Dan ingat saudara, suara Tuhan bukan cuma nubuatan, tapi juga firman. Dan basically yang paling kuat, yang paling dasar saudara, yang harus Anda benar-benar dengarkan tiap hari adalah Alkitab saudara. Karena itu adalah firman yang tertulis, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baca tiap hari, renungkan tiap hari, lakukan itu. Karena itu juga termasuk mendengar suara Tuhan. Ada orang bertanya sama saya, Pastor Robert, saya tuh pengen dengarnya secara audible. Saya mau kasih tahu, kalau yang tertulis, yang lisan diberikan kepada Anda nggak baca, Anda nggak renungin, dan Anda nggak lakukan, bagaimana Anda akan mendengar yang audible-nya, saudara? Lakukan dulu. Setiap perkara kecil Tuhan akan perkarakan, kasih perkara yang lebih lagi. Saudara, sebelum Anda membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang tertulis, bagaimana mungkin Anda bisa mengalami yang lain, saudara? Basically saya tahu ada orang-orang yang secara anugerah diberikan kepekaan, dia bisa mendengar Tuhan, dapat penglihatan. Tapi sekali lagi basic yang paling dasar, saudara, Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan, adalah suara Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para rasul, kepada para nabi untuk ditulis untuk Anda semua. Dan ingat saudara, kita harus banyak-banyak mendengarkan firman. Karena itu penting sekali, firman gak boleh. Ada begitu banyak orang Kristen bilang, kenapa ya aku kok ngalamin ini? Saya tanya, kamu baca Alkitab gak tiap hari? Dengan gampang mereka bilang, kadang-kadang baca, kadang enggak. Gimana saudara mau mengalami Tuhan secara nyata kalau firman aja yang dasar, yang sudah diberikan oleh Roh Kudus melalui para rasul kepada Anda sebagai sebuah tuntunan, sebagai suara Tuhan dalam kehidupan Anda gak mau dengar, saudara. Anda gak mau baca, Anda gak mau renungkan, Anda gak mau lakukan, bagaimana Anda akan mengalami hal-hal yang kemuliaan yang lain, saudara? Ini adalah basic, saudara. Buat saya orang Kristen gak boleh sampai melalaikan Alkitab. Every single day in your life, jangan pernah lepaskan Alkitab, jangan pernah lepaskan firman Tuhan. Itu harus jadi dasar yang kuat, yang kokoh. Jangan ngomong tentang hal-hal supranatural terlalu tinggi kalau yang basic saja Anda gak lakukan, saudara. Yang basic adalah firman Tuhan, Alkitab, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Baca terus dari Kejadian sampai Wahyu, ulang-ulang terus, baca, dengarkan, renungkan, lakukan, saudara. Karena itu adalah suara Tuhan buat kita. Alkitab juga mengatakan, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara, kalau saudara dengar firman Kristus, saudara dengar khotbah, saudara baca Alkitab tiap hari, maka muncul iman. Dan kita butuh iman, apalagi situasi pandemi ini. Semua orang butuh iman. Makanya terus dengar suara Tuhan supaya kita tidak kehilangan iman, saudara. Kita bisa, begitu banyak orang kehilangan iman. Saya ngomong sama teman-teman, kalau kita nggak baca firman, dengar Tuhan, wah, kita bisa kehilangan iman di masa pandemi ini. Kita bisa mempertanyakan mana Tuhan, mana janjimu, dan sebagainya. Tapi saya percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara terus baca firman, saudara dengarkan Tuhan, terus-menerus mendengarkan Tuhan berbicara, maka tidak akan kehilangan iman. Saudara tahu kenapa orang Kristen bisa tiba-tiba berbalik dan tidak kehilangan, mereka tidak lagi percaya Tuhan dan tidak lagi percaya janji Tuhan. Mereka kadang meninggalkan Tuhan dan tidak ada iman, karena mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, baik melalui lisan maupun tulisan.
Saya berdoa supaya pagi hari ini, supaya kita semua bisa tetap mendengarkan Tuhan. Yesaya 42 ayat 20 berkata, engkau banyak melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ini yang terjadi. Seringkali melihat banyak tapi nggak memperhatikan. Tapi kadang-kadang kita memasang telinga tapi tidak mendengarkan Tuhan, saudara. Ketahuilah, saudara, salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik, saudara. Anda bisa pelajari di Alkitab, dari Kejadian Anda baca ulang-ulang, saudara. Satu penyebab kegagalan orang bangsa Israel hari itu karena mereka tidak dengar firman Tuhan, mereka tidak mendengarkan Tuhan. Karena itu Tuhan menyebut mereka bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Banyak orang Kristen juga kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika mereka sedang mendengarkan firman. Secara fisik ketika mereka mendengar khotbah, ada begitu banyak orang ketika mendengarkan khotbah mereka tidur, ketika mendengar khotbah mereka tidak serius sungguh-sungguh, saudara. Maka mungkin saudara mereka bisa ada dalam gereja secara fisik, tapi pikiran mereka, telinga mereka nggak tahu melayang kemana-mana. Apalagi saudara, saya mau katakan, saya tidak menghakimi dengan kondisi gereja online. Saya nggak tahu apa yang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Mereka bisa tiba-tiba kehilangan iman. Kenapa? Karena mereka nggak memperhatikan sungguh-sungguh. Mereka memasang telinga tapi mereka nggak mendengarkan Tuhan. Mereka nggak mendengarkan Roh Kudus berbicara. Mereka tidak mendengarkan Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh imannya, masih mengenakan manusia lama, hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan tiba-tiba kehilangan iman. Bahkan yang lebih mengerikan, mereka bisa meninggalkan Tuhan dengan tiba-tiba. Hari ini saya berdoa, I want to encourage you, dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, dengarkan Tuhan terus mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan Anda. Hal yang ketiga, apa yang menjadi alasan supaya kita terus mendengar suara Tuhan? Bukan cuma supaya kita tidak kehilangan iman, supaya kita tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir. Saudara, ketika Anda pelajari dalam Kejadian di dalam Matius 14, 22 sampai 24, ketika tengah malam di dalam kapal terjadi gelombang angin sakal yang begitu kuat, para murid juga takut. Dan ketika mereka melihat Yesus di tengah badai, ayat 25 sampai 26, lalu Tuhan berkata, jangan takut. Yesus ngomong sama mereka, jangan takut. Karena waktu itu Anda melihat, kalau Anda baca Matius 14, 22 sampai 24, murid-murid jadi takut. Dan ketika mereka melihat Yesus di ayat 25, Yesus berkata 25, 26, jangan takut. Dan kemudian Petrus tidak menjadi takut. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku berjalan di atas air. Dan tiba-tiba suddenly Yesus mengizinkan dia dan Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika fokus dari Petrus mulai kepada angin, gelombang, dan dia terjatuh, saudara. Itu sebabnya saya berdoa supaya Anda dan saya tetap terus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kamu mendengarkan Tuhan seperti Petrus, dia dengarkan dan Tuhan bilang kemari, dan dia maju dan dia nggak takut, saudara. Akhirnya dia tidak menjadi takut dan khawatir. Karena apa? Karena dia mendengarkan Tuhan. Saudara, penting buat kita di masa pandemi ini, kita mendengarkan Tuhan. Kalau enggak, kita bisa menjadi takut, kita menjadi khawatir. Para bisnismen mulai khawatir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bisnis sudah kayak gini, tabungan makin menipis dan semuanya. Para hamba-hamba Tuhan juga bingung mau ngapain, Tuhan. Ini gimana, pelayanan gimana, masa depan gereja gimana. Ada begitu banyak orang menghadapi ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan. Apa yang menjadi solusi supaya kita nggak khawatir, nggak takut? Terus mendengar suara Tuhan. Karena suaranya akan memberikan kekuatan pada kita. Bukan cuma memberikan iman, tapi memberikan kekuatan, menghilangkan semua ketakutan, kekhawatiran, dan semua hal dalam kehidupan kita. Saya membaca sebuah riset, saudara, dari SMRC. Dikatakan, saudara, kurang lebih, saudara, ada 70% masyarakat mengatakan COVID-19 ini mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Ini menurut sebuah survei yang saya baca di media, saudara. 25% atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. Mereka harus meminjam. 15% warga mengatakan bahwa hubungan mereka hanya cukup, tabungan mereka maksudnya hanya cukup untuk beberapa minggu ke depan. 15% berikutnya warga mengatakan bahwa tabungan yang mereka miliki hanya untuk 1 minggu.
67% rakyat Indonesia, ini terjadi survei, salah satu lembaga survei di Indonesia membuat survei mengenai COVID-19 ini, sudah menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Yang menyatakan tidak ada perubahan 24%, dan yang menyatakan lebih baik hanya cuma 5%, saudara. Jadi saudara, yang menyatakan tidak ada perubahan 24% dan 5% cuman saudara yang mengatakan baik. 5% ini adalah orang-orang yang justru melihat di mana di tengah COVID ini mereka dibukakan opportunity baru, mereka malah dapat peluang-peluang baru, mereka dapatkan hal-hal yang baru dan mereka diberkati. Only 5%, saudara. Dan ini membuktikan bahwa keadaan ekonomi mayoritas di bangsa Indonesia kurang baik, saudara. Dan terus makanya kita harus berdoa buat bangsa kita. Bukan cuma Indonesia, saya nggak tahu di bangsa Anda, tapi ini yang terjadi efek daripada pandemik ini mengerikan. Dan saya tahu semua orang takut. But this morning I just want to encourage you. Mazmur 124 ayat 8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita harus percaya. Itu sebabnya kita harus terus mendengar Tuhan. Kalau kita nggak mendengarkan Tuhan, kita bisa kehilangan iman. Kalau kita nggak terus mendengar suara Tuhan, kita bisa khawatir, kita bisa takut. Karena kita memang menghadapi sesuatu yang namanya ketidakpastian. Sampai kapan? Nggak tahu. Nobody knows. Walaupun saudara ada yang ngomong sudah mulai turun dan sebagainya, tapi kenyataannya saudara, sampai hari ini begitu banyak kita menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan kita, dalam ekonomi, dalam gereja. Banyak orang juga bilang, kapan onsite? Gak tahu. Kapan bisa ibadah secara terbuka lagi seperti dulu, bisa mengadakan conference dan semuanya? Nobody knows. Jadi saya mau sampaikan buat Anda, dengarkan terus suara Tuhan, karena kita butuh itu hari-hari ini. Kalau kita gak mendengarkan Dia, listen carefully, mendengarkan dengan hati-hati, dan dengarkan benar-benar terus-menerus, bukan sekali-sekali. Karena saya tahu ada orang ngomong gini, iya pastor, kalau hari Minggu dengar khotbah, wah semangat lagi. Tapi mulai hari Kamis, Jumat, lalu lemes lagi. Ya memang, makanya kita harus dengarkan suara Tuhan every single day in our life. Supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak takut, supaya muncul iman dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan menutup dengan beberapa story yang menurut saya sangat mengencourage kehidupan saya. Yang pertama, the story daripada Yohanes pasal 21. Di mana setelah Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea, saudara. Nah, saudara, keadaan para murid saat itu sedang dalam keadaan tergoncang, ketakutan, saudara. Bahkan secara ekonomi mereka juga terguncang, saudara. Sebab sebelumnya mereka terus bersama dengan Yesus mengajar kemana-mana. Lalu mereka pergi ke Galilea untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan mereka. Mereka kembali ke Galilea. Ketika pasca Yesus disalib, saudara, mereka back to Galilee, mereka kembali ke Galilea dan mereka kembali jadi nelayan, saudara. Semalam-malaman mereka mencari ikan, saudara, tapi tidak mendapat seekor pun. Lalu ada seseorang yang sebenarnya itu adalah Yesus, tapi sebelumnya mereka belum ketahui, bertanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Anda bisa baca itu dalam ayat yang kelima, saudara. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu ia berkata supaya mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Maka mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Yohanes 21 ayat 5. Anda bisa baca, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Lalu ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepadanya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, saudara, perintahnya itu sebenarnya tidak masuk akal, saudara. Kenapa, saudara? Yang pertama, sebab hari sudah siang. Itu ayat di 4 Anda bisa perhatikan. Dan juga yang kedua, menurut penelitian, jarak antara perahu mereka dengan pantai itu hanya kurang lebih 200 hasta. 200 hasta itu sama dengan 90 meter. Jadi itu seharusnya masih relatif dangkal, saudara. Padahal ikan seharusnya berada di tempat yang relatif lebih dalam dan tidak di tempat yang dangkal. Kalaupun ada ikan, yang dangkal adalah ikannya dikit, gak banyak. Tapi saudara, ditambah lagi mereka sebenarnya sudah sangat berpengalaman nangkep ikan. Jadi sebenarnya mereka tidak perlu dikasih tahu ke sebelah kanan atau kiri atau semua. Alkitab mencatat dalam Yohanes 21, mereka udah cari ikan semalam-malaman, tapi mereka tidak mendapatkannya. Mungkin saudara berkata, aku udah kerja semalam-malaman, aku udah kerja keras dah ini, aku gak mendapat apa-apa. Tapi ketika kamu terus mendengar suara Tuhan,
Dan ketika kamu ikuti suara dia, kamu ikuti direction, kamu ikuti petunjuk dia, maka seperti murid-murid, sekalipun mustahil sebab hari sudah siang, penelitian bahwa itu di tempat yang dangkal karena perahu dengan jarak pantai itu cuma 200 hasta 90 meter. Artinya perahu mereka nggak ada di tempat yang kedalaman, di tempat yang dangkal, saudara. Tapi Tuhan bisa buat mujizat, saudara. Ditambah lagi mereka sebenarnya sudah pengalaman, nggak perlu seorang ngajari mereka untuk nangkap ikan, saudara. Tapi saudara, terus terang sekali lagi saya mau ngajak Anda untuk kita belajar. Mau nggak kita taat dan terus mendengar suara daripada Tuhan. Kalau kamu terus mendengar suara Tuhan, saya percaya sekalipun yang tidak masuk akal, Tuhan akan buat hal yang ajaib. Mereka akhirnya tetap taat, walaupun sebenarnya awalnya mereka juga belum tahu memastikan itu suara Tuhan atau bukan. Namun saya percaya mereka juga mereka juga mungkin mereka-reka, ini Tuhan atau bukan, atau siapa sih. Pada masa kesesakan memang tidak mudah untuk terus mendengar suara Tuhan. Namun orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, punya relation dengan Tuhan, dia akan tahu ini Tuhan atau bukan. Seperti halnya waktu kita telepon, walaupun orang tidak menyatakan bahwa siapa dia, tapi ketika kita punya hubungan komunikasi yang baik, maka kita akan mengenal. Saya percaya ketika kamu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kapanpun dia berbicara ke dalam hidup Anda akan tahu itu Tuhan, saudara. Makanya saudara, saya mengajak Anda untuk terus dengarkan suara Tuhan. Sering sebenarnya kita dengar, dia sering berbicara, cuman kita nggak peka, kita nggak tahu itu Tuhan. Padahal Alkitab berkata, tadi kita baca, dombaku mengenal suaraku, dombaku mendengarkan suaraku. Itu sebabnya saya mengajak Anda, yuk kita belajar, kita mengerti, dan kita belajar untuk terus mendengar suara Tuhan. Dan saya percaya kalau kita terus mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka ulangan 28 akan terjadi. Kita akan terus naik, tidak turun, terus jadi kepala bukan ekor, dan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Saya tutup dengan story ini, dengan sebuah kesaksian yang luar biasa dari murid-murid dalam Kejadian, dalam Yohanes pasal 21. Setelah para murid mendengarkan Tuhan dan melakukan perintahnya, akhirnya Alkitab mencatat mereka mendapat 153 ekor ikan. Salah satu tour guide waktu saya ke Israel beberapa kali, mereka mengajarkan kenapa 135 dan semuanya, dan saya mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa sekali mengenai 153, saudara. Di situ dicatat bahwa mereka mendapat 153 ekor ikan, saudara. Dan beberapa ribu tahun setelah kejadian itu, saudara, ilmuwan menemukan bahwa di Danau Galilea sebenarnya ditemukan ada 153 jenis ikan, saudara, atau spesies ikan yang hidup di dalamnya. Artinya ini sangat dahsyat sekali. Tidak kebetulan bahwa jumlah yang ditangkap pun persis dicatat di dalam Alkitab, sebanyak 153, sesuai dengan spesies yang ditemukan di sana, saudara. Mungkin orang-orang berkata, oh mungkin itu kebetulan. Saya percaya dalam Tuhan tidak kebetulan, saudara. 153 buat orang lain mungkin biasa, tapi buat murid-murid 153 adalah hal yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena buat kita yang ngerti hari ini, saya juga tadinya nggak ngerti ketika saya ke Israel berapa kali, tour guide salah satunya menceritakan tentang 153 di danau ini. Cerita ini dia mulai ceritakan dan saya mendapatkan sebuah pelajaran yang dahsyat. Ternyata ribuan tahun kemudian ilmuwan menemukan di Danau Galilea 153 spesies ikan yang ada tinggal di situ. Imagine, bayangkan kalau seandainya 153 ini setiap spesies satu aja yang masuk, itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Mungkin orang-orang berkata, Pastor, tapi kan itu kan kemungkinan, bisa jadi tidak. Ya betul. Tapi saudara, ada satu hal lagi rahasia yang luar biasa. Ini yang membuka mata para murid dan berkata, Yesus itu Tuhan, itu Yesus. Kenapa, saudara? Karena 153 dalam bahasa Ibrani itu artinya Ani Elohim Israel. Artinya apa, saudara? Aku Allah Israel. Saudara, kalau Anda pelajari tentang angka 153 dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, saudara, maka saudara akan menemukan arti daripada 153, artinya Ani Elohim Israel. Atau artinya dalam bahasa Indonesia, terjemahnya adalah Aku Allah Israel, saudara. Karena itu seketika lalu mereka sadar, saudara, dan mereka tahu bahwa itu Tuhan. Dan itu adalah suara Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini dia akan terus berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Buka hati dan percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Dia masih mau berbicara karena dia pribadi yang hidup. Dan dia pasti akan berbicara. Dan izinkan dia berbicara dengan banyak cara. Jangan batasi Tuhan, karena dia bisa berbicara melalui banyak hal dalam kehidupan saudara.
Saya berdoa hari ini biar kita terus mendengar suara Tuhan. Bapak, hamba-Mu sudah selesai dan aku berdoa biar Roh Kudus Kau berbicara dan Kau melanjutkan. Kau yang jamah, Kau yang berbicara. Kami membutuhkan suara-Mu. Hari ini umat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang membutuhkan Kau, mereka yang membutuhkan tuntunan, mereka yang sedang kebingungan, mereka yang sedang menghadapi ketidakpastian, mereka yang sedang takut, mereka yang sedang khawatir. Roh Kudus, aku berdoa berbicara. Tuhan, biar kami diberikan kepekaan, kami diberikan hati, supaya kami tahu itu suara-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus tinggal dalam kami, dan itu sebabnya Roh-Mu akan berbicara menuntun setiap kami. Bless your people dimanapun mereka berada. Aku berdoa berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini aku berdoa biarlah Roh Kudus Kau berbicara kepada setiap umat-Mu. Bless them Lord, in Jesus name kami berdoa dan memberkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya katakan buka hati dan jangan batasi Tuhan. Dia bisa bicara melalui banyak cara. Yang pasti dia mau bicara dengan saudara untuk menuntun saudara. Have a great day with Jesus this morning. Sampai ketemu next amin berikutnya. God bless you.